Pertama, ada 10 pangkat 5x min 3 lebih besar dari 100 akar 10. Jadi di sini dasarnya, kalau basisnya itu lebih dari 1, basis itu bilangan dasarnya ini 10, lebih dari 1, tanda pertidaksamaan tidak berubah. Jadi nanti kita harus sederhanakan dalam basis 10, berarti yang kanan itu 100 akar 10 harus kita sederhanakan ya. Jadi di sini 10 pangkat 5x min 3 lebih besar dari 100 itu adalah 10 pangkat 2, akar 10 adalah 10 pangkat setengah. Jadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat setengah, yaitu 10 pangkat 5/2, digabung langsung ya. Kalau basisnya udah sama-sama 10 dan basisnya ini lebih dari 1, itu seakan-akan langsung tinggal fungsi 5x min 3 nya lebih besar daripada 5/2. Jadi kalau basisnya itu 1/10 lebih kecil dari 1 ya, dalam bentuk pecahan tentunya. Nah, tandanya harus berubah karena 1/10 adalah 10 pangkat minus 1. Nah, kita harus ingat pertidaksamaan. Kalau x nya minus, kita harus kali suatu pengali yaitu minus 1, sehingga tandanya akan berubah nantinya ya. Jadi di sini 5x lebih besar daripada 5/2, kita tambahkan 3. Kita samakan penyebut, jadi 11/2 atau x lebih besar daripada 11/10. Jadi ini udah selesai, tidak ada syarat tambahan. Untuk nomor 2 juga mirip. Nah, ini kita harus rubah dulu, basisnya harus sama. Yang sebelah kiri 6, yang kanan 36. Berarti 36 harus kita rubah jadi 6 pangkat berapa gitu ya. Di sini 6 pangkat 2x min 1 pangkat setengah. Jadi 2x min 1/2 ya. Akar itu artinya pangkat setengah, jadi langsung kita kali. Lalu 36 adalah 6 pangkat 2 dipangkat lagi x minus 4. Nah, kalau udah berarti tinggal fungsi 6 pangkat 2x min 1/2 langsung lebih kecil daripada 2 kali x minus 4. Nah, di sini kita selesain dulu kali 2 semua juga boleh, sehingga pecahannya hilang. Penyelesaian pertidaksamaan biasa ini ya. Jadi 4x minus 16. Kita pindah ruas. Nah, ini tandanya berubah, ingat ya, karena x nya minus kita kali dengan min 1 jadi 2x, tandanya berubah. Jadi x nya lebih besar daripada 15/2. Udah selesai nih jawabannya. Jelas ya, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini seperti persamaan eksponen, tapi tandanya aja yang bukan sama dengan, menjadi lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini udah basisnya 1/5. Berarti yang sebelah kanan kita harus buat menjadi 1/5 pangkat berapa gitu ya, supaya sama. Jadi yang sebelah kiri ini udah 1/5 pangkat 4x lebih kecil daripada 1/125 adalah 1/5 pangkat 3. Lalu akar 125 itu artinya 5 pangkat 3/2. Nah, ini kalau kita mau bikin jadi 1/, jadi tandanya minus nanti ya. Jadi kalau mau 1/5 pangkat 3, ini jadi 1/5 pangkat min 3/2. Jadi dikasih minus tandanya justru kalau dikebawahin, jadi 1/, gitu ya. Ini 1/5 pangkat 4x. Nah, kalau udah, yang sebelah kanan ini kita harus sederhanakan dulu, menjadi 1/5 pangkat 3 dikurang 3/2, yaitu 3/2 hasilnya. Yang sebelah kiri tetap 1/5 pangkat 4x. Kalau udah, ingat nih, basisnya ini dalam bentuk pecahan, tandanya harus berubah nanti ya. Jadinya 4x lebih besar daripada 3/2. Tanda berubah ini sebenarnya dasarnya dari 1/5 itu adalah 5 pangkat min 1 sih. Jadi 5 pangkat min 4x lebih kecil daripada 5 pangkat min 3/2. Sama aja nanti hasilnya. Jadi x nya ini lebih besar daripada 3/8. Kalau mau selesainya ini yang pakai 5 pangkat juga boleh.
Nah ini kan kita harus kali minus 1, maka setelah dikali minus 1 ini tanda harus berubah jadi lebih besar gitu maksudnya. 4x 3/2 hasilnya tetap x lebih besar daripada 3/8. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ini 1/8 dan 1/2 basisnya, jadi harus disamain. 1/8 adalah 1/2 pangkat 3. Jadi ini kita bikin 1/2 pangkat 3 kali x plus 3 lebih besar daripada setengah x kuadrat minus 1. Nah, kalau udah berarti tandanya berubah, ingat ya. Ini jadi lebih kecil sama dengan 3x plus 9 lebih kecil sama dengan x kuadrat minus 1. Jadi min x kuadrat plus 3x plus 10 lebih kecil daripada 0. Pertidaksamaan kuadrat, nah saya kali minus 1 supaya jadi positif. Jadi x kuadrat min 3x min 10 lebih besar daripada 0. Tandanya berubah ya. Difaktorin jadi x plus 2 kali x minus 5 lebih besar daripada 0. Hasilnya, nah ini kita harus cek tanda nanti ya. Ini x nya sama dengan min 2 dan x nya sama dengan 5. Kita bikin garis bilangan, ada minus 2, ada 5. Dua-duanya sama dengan, artinya 5 dan min 2 nya harus ikut nanti. Cek tanda ingat caranya ambil angka berapapun, misalnya 0 ya. Kalau saya masukin x sama dengan 0 ke persamaannya ini menjadi 2 kali minus 5, hasilnya adalah minus 10. Jadi minus, daerah 0 itu ada di sini, berarti antara min 2 sampai 5 berapapun angka dimasukin ke persamaan pasti hasilnya negatif. Sebelah kiri kanannya tinggal bergantian tandanya ya menjadi positif. Yang kita ambil adalah yang lebih besar daripada 0, yaitu daerah sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi HP-nya dalam himpunan penyelesaian x lebih kecil daripada min 2 atau x lebih besar dari 5. Jelas sampai sini ya. Jadi kalau pertidaksamaan kuadrat kalian harus selesaiin dalam faktor-faktornya dulu. Setelah itu baru kalian cari himpunan penyelesaian yang positif atau negatif. Lalu yang nomor 5. Nomor 5 ini mengenai pemisalan ya, karena 3 pangkat 2x dan 3 pangkat x. Jadi di sini kita harus misalin 3 pangkat x-nya itu adalah suatu suatu variabel a. Artinya 3 pangkat 2x adalah a kuadrat, karena 3 pangkat x di pangkat 2 tambah 9 kurang 10a lebih kecil daripada 0. Nah ini kita faktorin aja. Faktornya 9 yang dijumlah minus 10 berarti a minus 9 dan a minus 1 lebih kecil daripada 0. Sama seperti yang tadi, pertidaksamaan kuadrat harus kita bikin sama dengan dulu. Cek tandanya antara 1 dan 9. Masukin angka 0 itu daerah positif. Di sini positif, negatif, positif ya. Cara ngecek tandanya bebas masukin angka. Kalau saya masukin 0 hasilnya plus 9 ke persamaan yang terakhir, itu artinya daerah positif. 0 kan di sebelah sini. Kalau mau cek lagi misalnya masukin angka 2 minus 9 minus 7, 2 minus 1 kan 1, minus 7 kali 1 hasilnya hasilnya negatif 7. Jadinya daerah negatif. Berapapun angka di antara 1 sampai 9 pasti hasilnya negatif. Nah yang kita ambil adalah daerah lebih kecil daripada 0, daerah negatif ya. Berarti 1 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 9. Nah ingat, persamaan kita itu bukan dalam A, tapi dalam 3 pangkat X. Karena kan A nya tadi kita misalin sengaja menjadi 3 pangkat X nya diganti A. Kita rubah semua. 1 adalah 3 pangkat 0, lalu 9 adalah 3 pangkat 2. Jadi hasil penyelesaian dalam X nya adalah 0 sampai 2. Ini adalah himpunan penyelesaian akhir dari sistem pertidaksamaan eksponen yang di atas ini.
Nomor 6 mirip sama nomor 5. Kita misalin, yang dimisalin adalah yang ada pangkat X nya nih. Ada hubungan antara 25 pangkat X dengan 5 pangkat X. Yaitu kalau 25 kan 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat X kuadrat ditambah 124 kali 5 pangkat X kurang 125 lebih besar daripada 0. Nah, kalau udah kita misalin ya. Misal 5 pangkat X adalah A, berarti menjadi A kuadrat tambah 124A kurang 125 lebih besar daripada 0. Nah, ini kalau kita faktorin menjadi A plus 125 kali A min 1 lebih besar daripada 0. Sama kayak tadi ya, kita cek tanda lagi. Ada min 125 dan 1. Kalau kita masukin angka 0, daerah negatif di sini ya. Ini positif, positif, kita ambil yang daerah positif. Lebih besar daripada 0. Berarti A lebih kecil daripada min 125 dan A lebih besar daripada 1. Artinya kita ganti A nya menjadi 5 pangkat X lebih kecil daripada min 125 dan 5 pangkat X lebih besar daripada 1. Nah, yang 5 pangkat X lebih kecil dari min 125 ini ditolak ya. Tidak memenuhi TM karena nggak ada hasil pangkat, bilangan berpangkat hasilnya negatif itu nggak ada. Jadi cuman 5 pangkat X lebih besar daripada 5 pangkat 0, yaitu X nya lebih besar daripada 0 aja ya. Jadi hasilnya hanya 1, X lebih besar daripada 0.